keempat itu. Jadi si ahli warisnya sudah kita dapat, misalkan ada 5 orang atau 4 orang. Yang pertama yang perlu ditentukan itu bukan dawil furud najib, bukan siapa yang kebagian tertentunya, tapi cari dulu siapa yang dapat asobah. Setelah ketahuan siapa yang dapat asobah, baru si dia kebagian sabar, kebagian sabar, dia kebagian sabar. Jadi prosesnya gitu. Nggak terbalik, nggak? Enggak. Asobah itu cari. Tapi kalau misalkan yang dawil furudnya dulu nggak ada masalah, bermasalah? Sebenarnya nggak ada masalah, tapi mungkin bisa jadi masalah. Bisa ada salah hitung. Bisa salah itu. Oh. Kalau nggak ketemu dengan asobahnya yang mana. Misalkan asobah ma'al goer bisa terjadi, asobah bil goer bisa terjadi. Gitu. Karena kaburu kurang dibere bagian. Siapa bagian padahal kudunya itu jadi asobah ke bawah gitu. Yeah. Kita mengatakan tentukan dulu siapa asobahnya. Setelah ketemu asobahnya baru Dawil furud. Nah, sekarang kita bahas tentang asobah. Asobah itu ada 3 macam. Pertama asobah binafsi karena dirinya sendiri. Asobah bil goer karena dia jadi asobah itu disebabkan oleh yang lain. Asobah ma'al goer, dia jadi asobah itu karena beserta yang lain. Kalau terjemahan bahasa Arabnya gitu berarti asobah binafsi itu asobah karena dirinya sendiri. Asobah bil goer, asobah karena disebabkan oleh yang lain. Asobah ma'al goer, asobah yang terjadi ketika dia bersama-sama dengan yang lain. Nah, sekarang kita satu-satu. Siapa saja yang jadi asobah binafsi? Ini urut-urutan asobah binafsi itu. Prioritasnya adalah seperti ini. Yang pertama jadi asobah adalah ibnu. Setelah hijab mahjub, ternyata ibnu ada, maka dia yang jadi asobah. Hari pekte ibnu nggak ada. Saha itu menjadi asobah gantina ibnu ini. Ibnu ini juga nggak ada. Kakarak abun. Abun juga nggak ada. Jadun yang jadi asobah. Jadi ke bawah dulu asobah itu, terus ke atas. Sama seperti ngapalkeun al-warisun sama hijab mahjub. Gitu ya prosesnya. Jadi kalau sudah hafal al-warisun prosesnya gitu, hijab mahjub juga gitu, maka ke asobah binafsi juga seperti itu. Urut-urutan. Ibnun ibni ke atas, abun, jadun, ke pinggir, ahun saki, ahun rial, ke bawahnya anaknya ibnu lahi saki, ibnu lahi rial, ke pinggir bapak, amun saki, amun rial, anaknya ibnu lahi saki, ibnu lahi rial. Kalau warisun tadi ya? Iya. Jadi patokannya teh gitu ngapalkeun teh. Jadi kalau kita ngapalkeun ka handap, ka luhur, ka pinggir, eta teh berguna dina hijab mahjub, berguna oge dina asobah. Penentuan tapi dina asobah mah itu skala prioritas. Siapa yang jadi asobah urut-urutan ini. Jadi meskipun ada ibnun yang abun, misalkan setelah di hijab mahjub, ibnun yang abun ada. Yang jadi asobah adalah ibnun. Karena ibnun yang nomor 1 sebagai skala prioritas. Abun hanya jadi nomor 3. Nah iya asobah binafsi itu kudu ngapalkeun deui dan geus apal al-warisun gitu. Nah sekarang lari ke asobah bil goer. Asobah bil goer ada 4 kejadian. Asobah bil goer. Yang pertama jelas ketika ibnun ada, bintun terbawa jadi asobah bil goer oleh ibnun.
Tapi sekarang ibnunnya nggak ada, yang ada ibnul ibni. Siapa yang terbawa jadi asobah oleh ibnul ibni? Yaitu bintul ibni. Dia terbawa asobah oleh ibnul ibni. Ibnun nggak ada, ibnul ibni juga nggak ada. Ahun sakit yang ada. Yang terbawa asobah bil-bil oleh ahun sakit adalah utun sakiko, saudara. Ibnun nggak ada, ibnul ibni nggak ada, ahun sakit nggak ada, yang ada ahun li'ab. Maka uhtun li'ab menjadi asobah bil-bil ahun li'ab. Hanya 4 kejadian itu. Gambarnya gitu. Yang meninggal punya anak, ibnun sama bintun. Ibnun asobah binafsi karena dirinya sendiri. Bintun terbawa asobah oleh ibnun. Jadi disebutnya bil goir. Disebabkan oleh ibnun dia jadi asobah. Kasus keduanya, ini yang meninggal, ibnunnya nggak ada, udah meninggal lagi. Yang ada ibnun ini dengan ibnun ini. Ibnun ini jadi asobah binafsi karena dia urutan nomor 2 Ya. setelah ibnun. Ibnun ini dia juga jadi asobah terbawa disebabkan oleh ibnun ini. Disebutkan asobah bil goir. Kasus ketiga, ibnun nggak ada, ibnun ini nggak ada, yang ada saudara-saudara yang meninggal dari yang meninggal ini. Ahun sakit jadi binafsi, urutun sakibah jadi bilgoer, terbawa oleh ahun sakit. Sama juga kasusnya ketika ahun sakit juga nggak ada, maka ahun li'ab jadi asobah binafsi dan urutun li'ab terbawa jadi asobah oleh ahun li'ab, disebut bilgoer. Tapi tetap kalau ada ibnun ini nggak jadi asobahnya, itu nggak jadi, itu nggak jadi. Tetap ini skala prioritas, makanya nomornya juga urutan prioritas. Terjadi asobah bilgoer jika ibnun dengan bintun bersatu. Kalau ini tidak terlaksana, maka cari yang nomor 2, apakah ada kan nomor 2 kejadiannya. Kalau terjadi, kalau ini juga tidak terjadi, kembali ke nomor 3. Kalau nomor 3 juga tidak terjadi, berarti nomor 4 yang jadi asobah. Seperti urut-urutan asobah binafsi. Saya lihat asobah bilgoer. Nah, ini ada 4 kasus. Ibnun dengan bintun, ibnul ibni dengan bintul ibni, ahun sakit dengan bintun sakiko, ahun li'ab dengan bintun li'ab. Dan itu jadi urut-urutan. Padahal mun masih kena rada liar, kewe sorongan. Iya kan. Aku udah pada nangkor kakalat sekali. Gelap kan. Jangan nggak beletak. Kalau nggak belapak, kamu kenal sih kitabnya. Pulung deui. Nu lain geus ka 4 kalina ini pada karek sekali. Wajar ya pada. Kalah setar. Engke jeung bajain je. Ngamateng gandenya. Dia jeung bajain. Nah, yang terakhir asobah ma'al goir. Kasusnya kumaha? Kasusnya hanya ada 2. Kalau asobah ma'al goir. Yang di kotak merah itu yang jadi asobah. Jadi kalau yang ahli warisnya hanya ada bintun ibni dan uhtun sakiko, baik 1 atau lebih, maka uhtun sakiko jadi
asobah. Tapi sangat kecil. Kasusnya harus seperti ini. Dia jadi asobah karena babarengan jadi ahli waris jeung bintun jeung bintun ibu. Maka disebut lagi ma'al goir asobahna. Bintun ke bagian setengah, bintun ini seperenam, sisanya kan ini asobahnya ada. Jadi bintun sakiko dina kasus dia dapat warisannya lebih besar dari bintun ini. Kasus kedua hampir mirip dengan kasus pertama. Tapi yang ada di sini bukan untun sakiko, untun liab, saudara sebapak. Bisa satu, bisa lebih. Dia jadi asobah jika sama seperti tadi, bareng dengan bintun dan bintun ini. Bagian satunya seperenam asobah. Jadi kasusnya hanya seperti ini. Yang Tapi ini disebut, jarang apa sering? Jarang. Jarang. Ya? Sangat jarang ya. paling ada tambahannya naon? Tambahan dari sini. Di sini misalkan suami atau istri. Di sini atau di atasnya ibu. Dia tetap asobah ya? Iya. Kalau di atasnya bapak, mah bapak menjadi asobah. Iya. Asobah binati. Ini terjadi kalau tidak ada laki-laki, kecuali laki-lakinya itu jauh. Kalau ada laki-laki yang lain, pasti laki-laki itu yang dapat jadi asobah. Si laki-laki. Oh ya tadi kakek nggak bisa bapak kan bisa menginjak si utun tuh. Iya, bisa terhijab malah. Bukan asobah Tapi deh. kalau kakek di sini, dia Enggak, ya? tidak bisa menjaminnya. Kakek yang jadi asobah. Iya. Dia dapat seper berapa? Kalau ada bapak. Kalau ada kakek, Kalau kakek ya. dia dapatnya benar. Jadi gitu. Kalau dia bareng dengan ini, dengan itu dengan ini, jadi asobah mahal. Tambahan kasusnya paling dia ayah jauh-jauh, ayah umun, ayah jauh atau jauh ayah umun. Tidak ada laki-laki kecuali laki-lakinya suami. Tidak akan berubah. Kalau ubun berarti seperenam. Hmm? Kalau ada atas ada ubun berarti ubun seperenam ya. Seperenam. Jadi gitu asobah penjelasan ngan sakit itu Ji. Asobah. Nah, Sakit gelieur. Dengan sakit tuh. cuman 3. Kita ulangi lagi ya asobah itu dari yang pertama. Pagi-pagi sedang protok di pagi gitu lagi. Ketika kita sudah sampai ke tahap yang keempat, penentuan bagian berapa-berapa setelah prosesi jam maju, maka yang pertama harus kita tentukan itu siapa yang jadi asobahnya, supaya kita lihat dina itu. Asobah ada 3 macam. Asobah binafsi, asobah bilgoe, asobah ma'algoe. Asobah binafsi adalah asobah karena dirinya sendiri. Dia jadi asobah itu gara-gara batur, gara-gara sorangan jadi asobah. Asobah bilgoe dia jadi asobah karena disebabkan oleh yang lain. Dia terbawa jadi asobah. Kalau asobah ma'algoe dia jadi asobah ketika bersama-sama dengan yang lain. Ketika ada kasus yang menjadikan dia menjadi asobah, disebutnya asobah ma'algoe. Mana satu-satu asobah binafsi? Ini urut-urutan skala prioritas siapa yang jadi asobah dari atas ke bawah. Ngapalkeun kumaha? Ieu adalah al-warisun. Dikurangan ku zawj dan mutik. Ibnun nomor 1. Ibnun nggak ada, cari ibnu. Ibnu nggak ada, cari abun. Abun nggak ada, cari jadun.
Jadun nggak ada, cari ahun sakit. Ahun sakit nggak ada, cari ahun liab. Ahun liab nggak ada, cari ibnul ahi sakit. Ibnul ahi sakit nggak ada, cari ibnul ahi liab. Ibnul ahi liab nggak ada, cari ahun sakit. Cari ahun liab. Cari ibnul ahi sakit, cari ibnul ahi liab. Kalau seandainya ini terpencar ahli waris teh dan dia nggak ketahuan domisilinya, Oh iya. goib, tapi dengar masih ada itu terjadi di keluarga saya. Itu masih punya saudara di Anu. Salah satu yang menyebabkan tidak mendapat waris adalah karena kegoibannya itu. Oh iya waktu itu. Ya kan sudah dibahas salah satunya Iya. yang tidak mendapatkan warisan karena goib. Ya. Nah sekarang asobah bil goib kasusnya ada 4. Bintun terbawa menjadi asobah disebabkan oleh adanya anak laki-laki oleh ibnu. Ibnun disebutnya asobah bin nafsi, bintun asobah bil goib. Kababawa jadi asobah. Kemudian kalau ini tidak ada, kasus yang pertama nggak ada, maka cari kasus yang kedua, yaitu bintul ibni dengan ibnul ibni. Kalau ini juga nggak ada, Itu secara hitungan mah sama kan? sama. Bintun kan dia menjadi asobah bil ghair karena ada si Ibnun. Kalau nggak ada Ibnun dia setengah kan ya? Ya, Wah, ada Ibnun dia asobah tapi setengah-setengah juga kan sebetulnya? setengahnya dari ibnu. Iya sama aja. Tapi bukan setengah dari Keseluruhan. keseluruhan. Itu unggul nggak beda. Iya. Bintul ibni jika bersama dengan ibnu ibni. Begitu juga kalau pasangan ke-1 dan ke-2 nggak ada, maka yang jadi asobah itu bil goir itu pasangan yang ketiga, ahun sakit dan ahun untun sakikoh. Ahun sakit asobah binatinya, untun sakikoh asobah bil goir. Kalau yang tiganya nggak ada, maka yang keempat yang jadi asobah bil goir itu ahun liab dengan untun liab. Jadi cari dulu apakah asobahnya satu orang atau pasangan. Kalau satu orang berarti yang binafsi. Kalau ada pasangannya, maka masuk ke asobah bil goib. Jadi ketika kita sudah hijab mahjub, kita dapat ibnun. Oh iya asobahnya, asobah binafsi. Buru-buru cari bintun tuh. Oh ada bintun, bawa jadi asobah. Jadi kurang bintun mau dimasukin karena ada kurun satunya. Karena sudah dibawa oleh ibnu. Terus misalkan setelah hijab mahjub, kita dapat yang jadi asobahnya itu ibnu. Buru-buru cari ada pasangannya enggak? Bintul ibni kalau nggak ada ya udah nggak usah. Tapi kalau ada si bintul ibni langsung bawa jadi asobah bil goib. Sama seperti nomor 3 dan 4. Jadi gitu cara penyelesaian. Ketika kita dapat cari pasangannya. Pasangannya hanya 4 macam ini. Abunnya nggak usah dicari pasangannya. Banyak umur dibawa jadi asobah, nggak mungkin kan? Orang ono. Nggak ada dari sananya umur dibawa jadi asobah. Cuma 4 ini pasangan itu. Jadi kalau kita dapat ibnun sebagai asobah, buru-buru cari bintul. Jika lamun tidak bahasa Arab mah, lamun orang manggih mubtada tena ngobar, buru. Bisikan tinggalin jawab. Pasangan. Pasangannya nggak cari. Ibnul ibni jadi asobah, cari ibnul ibni. Ahun sakit jadi asobah, cari untun sakikohnya. Ahun liab jadi asobah, cari untun liab. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada, buru tarik jadi asobah. Bil ghair. Yang terakhir asobah ma'al goir. Ini mah khusus kalau kasusnya seperti 2 macam ini. Yang ditinggalkan bintun ini untun sakikoh atau bintun ini untun liab. Kasusnya juga seperti ini. Paling ditambahan ke jauh atau jauhnya sama umum. Tapi kalau ada laki-laki yang lain, ini tidak jadi kasusnya. Asobah ma'al goir itu 2 hal jadi. Ayah jadun, ayah abun, ayah ibnu ibni sudah nggak bakalan jadi. Malah
malah ke hijau. Jadi syaratnya seperti ini. Kalau dia mau kasus yang ditinggalkan hanya ada bintu ini dan bintu sakiko, atau bisa ditambah dengan jauh atau jauhnya atau umbun. Oh, cewek aja. Iya, cewek. Laki-laki yang boleh itu hanya jauh, hanya suami. Maka unsur sakiko baik satu atau lebih dari satu dia jadi asobah. Begitu juga dengan unsur diab. Unsur sakiko nggak ada, yang ada unsur diab. Dia juga jadi asobah kalau kasusnya sama seperti itu. Itu dinamakan dengan asobah mengal gaib. Jadi ibu perlu ingat, lamun kasus dia, oh iya asobah mengal gaib, iya menjadi asobah. Nanti lah diingatkan di kasus itu dibikin soal, ingat betul gitu. Iya asobah termasuk asobah mengal gaib. Nah, setelah kita menentukan asobah, baru kita menentukan dawil urut saha kebagian-kebagian sabaraha-sabarahannya. Kenapa saya bikin ini? Ini untuk mempermudah mengingat bahwa dawil urut itu hanya ada 6 macam. 6 macam ge kapalkeunna babalik. Da aya urut-urutanana. Aya jalurna. Pertama bagian setengah, kemudian turun jadi 1/4, turun jadi 1/8. Itu bagian pertama. Kemudian di bagian kedua ada 1/3, turun jadi 1/6. Mangga nenek nuhun nenek. Dan yang terakhir 2/3. Atau cina 2/3 di 1/3 bisa dihijikan. Gak mungkin gitu, masalah 1/6 ke rumah gitu. Terus aku dihijikan jadi naik kan. Naiknya naik bukan 1/2 lagi. Nah jadi gitu ngapal kita 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 2/3. Bahasa Arabnya setengah nisfu, 1/4 rubu, 1/8 sumun, 1/3 sulus, 1/6 sulus, 2/3 sulusen. Nah, ya sakira perlu diingat bahwa dawil urutnya kan sakira. 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 2/3. Acan nyampe ke sahasin kebagian sakira, sahan kebagian sakira acan. Baru bagiannya dulu. Kalau yang bahasa Arabnya ada di sini. Kalau yang bahasa Arabnya. Nah setelah kita ingat hanya segini dasar dari dawil urut itu, baru kita coba bahas satu-satu. Nah, setengah dengan 1/4 dulu. Kunaon setengah dengan 1/4 dulu. Karena di bagian setengah awalnya dia dapat setengah, tapi karena ada halangan dia diturunkan menjadi 1/4 bagiannya gitu. Maka di bawah keterangan garis biru itu adalah pindah bagian ketika ada penghalang dari yang bagian gede ke bagian yang lebih kecil. Sahabat pindah jauh suami ke bagian setengah awalnya, tapi ketika ada penghalang dia kebagiannya jadi 1/4. Penghalangan naon? Anak. Nggak disebutin? Anak itu. Nggak disebutin penghalangnya? Hah? Ada di sini. Nggak di sini, nggak dimasukin? Tapi ngapalkeunna gitu. Jadi ngapalkeunna ada penghalang. Pas main penghalangan dulu. Jadi mah jangan ngapalkeun siapa sih yang kebagian Ya. setengah terus kunaon pakai pindah jadi 1/4. Nanti juga jadi hafal sendiri. Pertama jauh dapat setengah kalau dia tidak ada penghalang. Penghalangnya siapa? Anak dan cucu. Jadi kalau tidak ada anak cucu, tidak ada keturunan dari istrinya, dia dapatnya setengah. Kalau ada keturunan,
tidak jadi dapat setengah, dapatnya seperempat. Makanya pindah, dipindahkan bagian ke bagian seperempat. Siapa lagi yang ke bagian setengah? Bintun. Bintun ke bagian setengah. Bisa pindah dia bintun? Nggak ada itu. Nggak bisa, nggak bisa pindah dari kemana-mana. Sakit tuh, Oh kan ayah jadi 2/3, kan eta mah 2 anak atau lebih. Oh jadi asobah kan, kita mesti beda deui. Asobah. Jadi gitu kan, ketika tidak ada yang membawa dia jadi asobah, dia aja kebagiannya setengah. Matak nyambung jeung asobah tadi. Bintun kalau bersama ibnun dia jadi asobah. Kalau tidak ada ibnun, maka dia jadi setengah. Kemudian sendiri dia kan Bintul ibni, kalau ada si ibnul ibni, jadi asobah. asobah deh. Kalau tidak dia dapat setengah. Tapi syaratnya tambahan. Dari Ada bintun. Bintun yang lebih dekat untuk mendapatkan hak setengah. Makanya di sini gitu. Jauh dapat setengah bila fardhu mayit. Jika tidak ada keturunan. Kalau ada keturunan dia jadi seperempat. Yang kedua bintun, syaratnya bila ibnun. Karena kalau ada ibnun dia jadi asobah. Ditambah syarat tadi munfaridah Ya. sendiri. Kalau lebih dari satu kan dia jadi 2/3. Bintun ini syaratnya dia bila ibnun. Hukum dapat si hijab. Kalau ada ibnun. Babanya Nah, bila ibnul ibni kabawa jadi asobah. asobah. Bila bintun pan lebih kena berhak bintun kan dapat Ya. setengah dibanding bintul ibni. Syarat terakhir munfaridah. Jadi itu kudu kapalkan iya. Dan tadi tidak hijab mah juga geus kabayang gitu. Hukum sakikoh sama prosesnya gitu. Berhijab dia Pak orang mayit. Iya. Ada anak, Mm-mm. bapak berhijab bapak. Terus tidak ada saudara laki-laki sekandung. Kalau ada saudara laki-laki sekandung dia jadi asobah. Untuk liab juga sama. Berhijab oleh anu dan tidak ada saudara laki-laki sebapak. Karena kalau ada saudara laki-laki sebapak dia jadi asobah. Jadi simpel kan kapalnya dikaitkan dengan hijab mahjub. Dia dapat setengah kalau gini berarti ada anu hijabnya. Ditambah deh ka anu mawa asobah. Tadi akun saki kalau ada jadun berapa nih? Hah? Akun saki kalau ada jadun berapa aja dapatnya? Dapatnya kalau sakit bagian seperenam. Jadun asobah? Enggak. Jadi asobah. Asobah ya? Indah ya. Beres selesai gitu di bagian sekarang. Katanya sih mudah. WA balasnya masuk. Udah ganti tahun baru balas. Kita ulang cara ini. Gunawan si Jauh bintun betul ini urut sakiko sama uturia dapat setengah. Jauh dapat setengah kalau dia tidak ada keturunan. Kalau ada keturunan pindah ke seperempat. Keturunan itu siapa? Anak dan cucu. Bintun dia dapat setengah kalau tidak ada ibnun. Kalau ada ibnun dia jadi asobah bil goer. Syarat mulainya 1 bintun. Kalau lebih dari 1 dia posisinya di 2/3. Ya, bintun itu dia dapat setengah kalau pertama tidak ada bapaknya, tidak ada ibnun. Data hijabnya ke ibnun. Kedua, tidak ada bintun. Karena kalau ada bintun yang lebih
berhak dapat setengah. Yang ketiga, tidak ada ibnu ibni. Karena kalau ada ibnu ibni, dia jadi asabah bilkoin. Yang keempat, sendirian. Muntalilah ya. Untun sakikoh sama dia juga sah menghijabnya sebutnya. Jika tidak ada farul mayit, ibnu ibni, kemudian tidak ada kebun, jadun tidak, jadun kan tidak bisa menghijab. Juga tidak ada ahun sakit, karena kalau ada sakit dia jadi Asobah. untuk liam sama juga, sah bisa menghijab. Untuk liam ibnu ibni ahun sakit. Ya. Juga ditambah oleh ahun liam, karena kalau ada ahun liam dia jadi Asobah. jadi kalau kita lebih nyambung gitu lebih balik syarat-syaratnya. Iya. Ketika kita sudah tahu masalah hijab majub dan asobah, ketika ngapalkeun dari urut. Di bagian seperempat cuma ada dua. Jauh ada kusabab dideportasi di setengah karena ada penghalang, karena ada Ini yang bingung ini istilah nama nih. Zaujun setengah. Apabila dia mempunyai farul mayit akan menjadi seperempat. Berarti kan jadi bapak dia saat itu. Iya. Iya kan ya? Ya. Jadi kan seharusnya Tapi kan bahasanya bukan ke yang bawah tapi ke yang mati. Yang ke yang mati dia posisinya jauh. sisinya meninggal Ya, teh. si istri yang meninggal, maka dia bahasanya jadi jauh, jadi suami. Suami dapat setengah kalau tidak punya keturunan si istrinya. Tapi kalau si istrinya punya keturunan, jadi bukan dari dia keturunannya ya, Dari perempuan. dari perempuannya. Masalahnya bisa wae perempuannya kawin yang lain, Janda-janda. janda, Janda beranak. punya anak, ya kan? Apa anak itu teh. Jadi gitu. Saya tuh lagi nyari yang setengah sebetulnya. Suami dapat setengah kalau si yang meninggal istrinya tidak punya keturunan. Jadi dipahami lah gitu, yang meninggalnya yang tidak punya keturunan bukan dia yang Manul. tidak punya keturunan dapat setengah, tapi kalau dia keturunan dapat seperempat. Itu ini tadi sudah dibahas alasan-alasannya kenapa dapat setengah. Kemudian bagian seperempat, selain suami yang karena ada halangan dia dapat seperempat, zaujah juga dapat seperempat atau lebih dari satu zaujah. Istrinya bisa satu atau lebih, dia dapat seperempat dengan syarat sama seperti suami. Gila kayak tadi. Kalau tidak ada keturunan. Kalau ada keturunan juga tadi dia anu awal dia tidak seperti setengah turun seperempat turun seperdelapan. Maka sudah dipastikan kalau ada keturunan istri jadi seperdelapan. Jadi kapal lagi jadi babalik gitu. Suami seperempat karena ada keturunan, istri seperempat karena tidak ada keturunan. Kalau istri ada keturunan, Mas, yang zaujah atau zaujah tuh bila paril mayit ya? iya sama keturunan. Enggak, tanpa kalau nggak ada keturunan 1/4. Bila parul mayit seperempat, maka parul mayit seperempat. 8. Ini nyambung lagi. Iya, mulai karena selain kedua. Ini kan ngebahas bagian setengah, seperempat, dan seperdelapan. Slide selanjutnya ngebahas yang seperdelapan. Tuh, ada garis biru lagi. Pindah bagian ketika ada penghalang. Zaujah, dia mendapat seperempat kalau tidak ada keturunan. Kalau ada keturunan, zaujah dapatnya seperempat. Bagian kahiji, jalur kahiji sudah beres. Ngapal kita sakit. Itu yang tadi. Bagian setengah, seperempat, dan seperdelapan sudah selesai.
potong akan dipajukeun dan balikan di Bismillah dalil apa bagian ayat dulu ayat bagian setengah 1/4/8 ayat bagian 1/3 dan 1/6 ayat bagian 2/3 akhirnya kita nggak bahas dulu bagian pertama setengah 1/4/8 garis kehandap itu berarti pasti ayat pindah ayat perpindahan posisi sahan pindah sahan itu di slide ini di bagian setengah ada 5 jenis 5 orang yang pertama jauh ke bagian setengah dengan syarat tidak ada keturunan kalau ada keturunan turun karena lebih rendah kak saparapa yang kedua sahab bintun syaratnya naon kalau tidak ada ibnun kalau ada ibnun nah pasti ke bawah jadi asobah terus kudu sorangan bisa bawa melakukan duaan atau lebih jadi 2/3 terus ke pilu saham bisa jadi setengah teh bintul ibni dengan syaratnya naon tidak ada ibnun udah pasti kahijab tidak ada bintun dan kusabab bintun lebih berhak tidak ada ibnu ibni kusabab kalau ada ibnu ibni ke bawah jadi asobah terus sendirian terus ada yang ayah kemungkinan dapat setengah dan uhdun sakiko saudara sekandung syaratnya naon tidak ada ibnu anu ngahijab tidak ada ibnu ibni anu ngahijab tidak ada abun anu ngahijab tidak ada bintun anu lebih berhak tidak ada abun sakit anu bakal mawa jadi asobah terus syarat terakhir sendirian Ini munfaridah semua ya? Munfaridah semua ya? ya munfaridah sih Uhdun ini hampir sama dengan syarat-syarat uhdun sakikoh cuman ditambah ahun liab kalau ada ahun liab dia jadi asobah mahal gue asobah gue biasa segitu bisa tengah bakal gue pindah si Jawis dia gara-gara punya anak jadi kemudian 1/4 punya anak atau keturunan si yang meninggal jeung sahadeuy babarengan dina 1/4 kemungkinan sama istri satu atau lebih dari istri mah bisa 4 maka disini sebut lagi jauh satu istri atau beberapa istri dia bisa ke bagian 1/4 syaratnya sama dengan jauh di setengah kalau tidak ada keturunan yang meninggal. Tapi kalau ada keturunan turun si jauh teh karena 1/8 pindah karena 1/8 bagian pertama sudah selesai. Bisa disebutkan ya? Bagian setengah sama ya? Hah? Bagian setengah sama ya? Bintun, bintul ibni. Jual. Hah? Jauh. Oh. Zauj. Bintun. Bintul ibni, uktun syaqiqah, uktun li'ab. Bagian 1/4. Zauj. Zaujah. 1/8. Zaujah au zaujah. Beres sih. Enggak syaratnya ini. Bagian setengah jauh ke bagian setengah bila Umayyah. Kemudian bintun nggak ada ibnun dia dapat setengah. Munfaridah sendiri. Bintul ibni. Anaknya bagan ini anaknya. Dibaganin lagi anaknya. Kan seperti ini bagannya tuh. Cuman tadi si
alasan-alasannya nyambung dengan hijab mahjub dan asobah. Jadi kenal udah kudu ngapalkeun deui, ku sabab kita sudah tahu di bagian Iya. hijab mahjub dan asobah. Tinggal ngait-ngaitin doang nih. Iya, kait-kaitin gitu. Bintun dapat setengah kalau dia munfaridah. Sebab kalau tadi kata antum kalau dia bintani Pak Aksar, dia 2/3. Syarat mulai dulu bagian asobah. Kalau ada ibnun, Dia dia jadi asobah. Selanjutnya nomor 3 bintul ibni, munfaridah. Ya, kalau ada ibnul ibni jadi asobah. Betul kan? Karena uktun syaqiqah dia munfaridah. Kalau uktani syaqiqatan, Betul ini masih kurang syaratnya. bintul ibni kalau 2, Lu nggak dijabel saham. bintul ibni aja ya ibnu. Iya, syaratnya gitu. Baca heula nu hijab. Dia dapat setengah kalau tidak ada ibnun. Kemudian syarat kedua, dia tidak dapat setengah kalau ada bintun. Karena bintun lebih berhak. Dia dapat 1/6 tadi ya? Iya. Kalau ada bintun ya? Banyak juga nih cabangnya. Sebintun banyak tuh. Kemudian yang ketiga, dia jadi asobah. Kalau ada ibnu Kalau ibni. ada ibnun, 3 ya? 3 ya? dia bikin panjang gitu, tapi tetap pertama sahan hijab syaratnya. Ibnun, Kedua sahan lebih berhak. bintun, Katilu sahan mau jadi asobah. ibnul ibni. Kaopat yang tadi dah. 4 ya? Kita udah gitu. Tapi itu kita ketahui dari pembahasan yang awal gitu, dari masalah hijab mahjub, dari masalah asobah, kita tahunya itu. Kemudian ketika di sini ada bintun, misalkan yang lebih utama, ya disebut juga. Kalau nggak ada bintun juga, karena dia yang lebih utama. Karena yang sebelumnya belum detail, jadi masih uktun syaqiqah setengah kecuali dia terhijab Terhijab oleh siapa saja, sebut terhijab oleh abun ibnun, siapa ibnun ibnun ibni, ibnul ibni Abun. abun jadun, gitu. jadun menghijab jadun Ya, jadi betul menghijab ya. dia Betul ya. Jadi pembawa jadun mah istilahnya bukan dari jabatan. Jadi penghalang. Hijab Tapi nuksan. tidak menghijab. hijab nuksan mana Jadi penghalang menjadi berkurang hijabnya hijab dia nuksan. nuksan jadi 1/6 dia Larinya ke bawah dia parkir yang ke sebelah. Dinas setengah misalkan jauh tuh. dia terhijab oleh ibnun ibnul ibni abun Jadun. jadun Tambahan deh mau asup akun syakik kalau dia ada akun syakik maka dia asobah Munfaridah. munfaridah beres ya Beres. uktun liab Sama. Sahan menghijab. akun syakik Ya. ibnun ibni abun jadun akun syakik Awun sakit. Tambah deh. akun syakik Membawa, mah membawa jadi asobah akun liab munfaridah. masih dia saya jadi ragu lihat harusnya Itu udah gitu ngapain mereka ngait jangan anu belakang tapi nggak perlu baca iya deh gitu. Kalau kita sudah ingat anu belakang anu Harus bagian hafal hijab dulu. mahjub dan asobah. Saya mau udah modal ini. kebanyakan liburnya Bola Nah itu gitunya anu bagian pertama anu setengah, seperempat, seperdelapan. Nah itu lari karena bagian kedua. Bagian sepertiga dan seperenam. waduh loba ya mikirin loba ya Biasa. Tapi minimalnya apa dalam ya. makin sampai banyak nggak kelihatan ini. Sepertiga yang dapat sepertiga Dicari-cari ini tutupnya ini. Dapat ujung di dalamnya. sama auladul
syaratnya hampir sama kayak suami dan istri dapat sepertiga itu. Kalau si mayit tidak punya keturunan, dia dapat sepertiga. Kalau ada keturunan dia loncat jadi seperenam. Umum itu. Kalau ada parul mayyit. Ya, ada parul mayit dia jadi seperenam. Kalau tidak ada dia dapat sepertiga. Itu panah umun ke umun maksudnya? Iya, pindah kan, pindah posisi Oh. Iya. dari sepertiga ke seperenam, Iya. pindah posisi. Kalau ada parul Ada mayyit. parul mayit syaratnya sama seperti suami dan istri, berkurang karena ada parul mayit. Kalau yang disebut auladul anak-anak seibu, bukan anak-anak ibu sebenarnya, anak-anak seibu. Waladul nomor 6. Jadi uhtun ahun lium sama uhtun lium. Auladul itu maksudnya. Uhtun li Uhtun lium atau ahun lium. Tapi jumlahnya lebih dari satu. Syarat makdudah. Jadi dari mana munculnya waladul? Waladul Di bahasa kitabnya gitu. Auladul Kan di depan ada anak-anak diterangin. seibu. Nah, ya. Anak-anak seibu. Yang dimaksud auladul itu ahun lium atau uhtun lium yang lebih dari satu. Itu mau bisa ahun lium semua, ada lebih dari satu. Bisa uhtun lium semua, lebih dari satu. Atau campuran ahun lium dengan uhtun lium. Disebutnya auladul. Dia dapat sepertiga dengan syaratnya pertama yang hijab dia, kemudian lebih dari satu. Siapa yang hijab dia? Dia dapat setengah, dapat sepertiga kalau tidak ada ibnun, ibni, abun, jadun. Kalau tidak ada itu dia dapat sepertiga. Ditambah syarat lain lebih dari satu. Jadi gimana tadi? Auladul dia menjadi seperenam kalau ada akhun li Kalau dia dapat sepertiga kalau tidak ada ibnul ibni, abun, jadun dan lebih dari satu. Kalau dia ada ibnul ibni, abun, jadun, dia tidak jadi dapat sepertiga. Tadi jawab ya, urusan Anda. Tapi kalau jumlahnya hanya satu, apa itu ahun lium sendirian atau utun lium sendirian, dia dapatnya seperenam. Kalau ada apa? Kalau jumlahnya hanya satu orang, boleh ahun lium, boleh utun lium, dia dapatnya seperenam. Tapi kalau lebih dari satu, dia dapatnya sepertiga. Kalau lebih dari satu. Jadi bingung sih. Kan itu aulad bahasanya, ini walad. Ya. Jama ini mufrad. Jadi pengertiannya ahun lium dan uhtun lium kalau lebih dari satu bisa itu campuran atau enggak, dia dapatnya sepertiga dengan syarat tidak terhijau. Jelas betul. Ini balik lagi deh. Aulad tadi, aulad dulu dah. Aulad itu siapa? Pertama posisinya aulad itu bisa ahun lium lebih dari satu, Bisa akhun lium lebih dari satu, lebih dari satu, bisa uhtun lium lebih dari satu, lebih dari satu, bisa juga campuran ahun lium dan uhtun. bisa juga campuran. Lebih dari satu lagi. Kan itu udah ada campuran lo pasti lebih dari satu. Oke, terus Dapat sepertiga dengan syarat tidak terhijab. Itu kan yang pertama. Saham nggak hijabnya? Ibnul ibni, abun, jadun. ya.
Tapi kalau hanya satu orang disebutnya waladul Dari si akun li uktun li nih. bisa ahun li yang satu itu Satu bisa orang. uhtun li Atau dapatnya 1/6. Kalau sendirian dia dapatnya 1/6 dengan syarat tadi itu ya tidak terhijab. Dari miskah hijab itu beres. Jadi syaratnya dia tidak terhijab lebih dari satu dapat sepertiga. Dia tidak terhijab cuma satu orang dapatnya 1/6. Jadi auladul itu siapa aja, yaitu akun li lebih dari satu orang, akun ukhtun li lebih dari satu orang, atau campuran dari keduanya. Kalau ada lebih dari satu orang tadi dia dapat sepertiga nih si auladul nih. Nah, kecuali cuman akun li akun ukhtun li cuma satu, maka dia bisa 1/6 gitu. Tapi ini jauh nih ya, Gun. Jauh ya. Kabur ke hijab manten. Banyak buruk hijab manten jauh nih. Jadi Ada di kalau lain. lihat kita kabur ke hijab manten. Ke hijab gua Idun, Idun ini gua Abun berjadun. Kan bisi ditanya ada masalah. Oh masalah itu ibu nggak ada, iya nggak ada, iya nggak ada, hijabnya ada. Oh, saudara-saudara saya ibu. Jumlahnya lebih ti hiji. Kebagiannya seberapa? Seperti itu kebagiannya. Ngomong yang berapa ribuan lah. Kasus berat dan Malah jumlahnya hiji. Bisa utun di umum, bisa awal di umum. Oh, itu kebagiannya seperti itu. Jarang kebagian atuh. Kan saudara seibu mah udah pasti ke hijab tuh Ibnun, Abun, Ibnu Ibni, Gadun, ke hijabnya ke itu. Dia kalau ada ukhtun li ada abun kan ke hijab. Ke hijab. Ya, kalau ada di atasnya jedah enggak kan? Kalau cuma ada jadah enggak kan? Nggak ke hijab. Enggak ke hijab kan? Lihat. Cuman jadi penghalang aja. Kalau di kasus ini jadi gitu. Tidak menghijab tapi jadi penghalang. Jadi penghalang ngumpul. Kalah. Kalau ada yang curhat waris tongkio lah pokoknya mana. Dia. Nah seperti rumah gitu kasusnya cuma dua. Cuma dua aja. Cuma dua, ibu dan auladul Pengertian auladul seperti tadi. Bisa akhir di lebih dari satu, bisa utun di lebih dari satu, atau campuran akhir dan utun di Kalau dia cuma sendirian, baik itu akhir di sendirian atau utun di sendirian, dia dapatnya 1/6. Di sini 1/6 ke 1/8 ya. Habis ini 1/8 ya. 2/3 dong. 2/3 ya? Yang terakhir 2/3, 1/8 kan tadi beres. Abun. Nah sekarang abun yang dapat 1/6 itu syaratnya Harus ada apa? ada syaratnya. Kalau ada Mana? keturunan Paruh mayit. paruh mayit. Kalau tidak ada paruh mayit, Asoba. asobah kebagian. Bisa dong nih. Bagai. Karena abun itu prioritas ketiga dari asobah setelah ibnu dan ibnu ibni. Jadi ibnu ayah, ibnu ibni misalkan ayah, abun kebagiannya sabaraha itu kan pertanyaannya gitu. Allah tidak terhijab, kebagiannya 1/6. Jadun kumaha? Sama. Ketika tidak ada abun diganti ke jadun. Kalau ada, tapi terhijab dengan terhijab abun. oleh abun kalau ada abun. kalau nggak ada abun sama saudara. Jadi jadun ini kebagian 1/6 kalau tidak ada abun. kalau nggak ada abun ya ke hijab. Kalau ada abun maka hijab. Terjadi benang abun. Kalau abun nggak ada, maka dia jadi asoba. Kalau Gitu kan? ibnul ibni nggak ada, abun nggak ada, baru dia jadi asobah. Oh, kalau ibnun ada atau ibnun nggak ada di 1/6. Iya. Nebak gue bener. Jadi kan gitu, abun dia dapat 1/6 kalau dia ada ibnu dan ibnu ibni. Dia dapatnya 1/6. Kalau ibnu sama ibnu ibni nggak ada, jadi asobah. Nggak dikasih keterangan gitu, nggak dikasih jadul keterangan apa ilmunya.
Iya, karena bahasanya gitu. Ada yang ngejelasin abun dia dapat 1/6 ma'aparu mayit. Ma'aparu mayit itu gimana dia gitu ya. Ya. Jadul oke sama, dapat 1/6 Ma'aparu mayit. Terus tambahan hiji deui. Tanpa abun. Ya hijab. Kalau ada abun maka hijab. Kan gitu kan. Ya. Logikanya gitu. Syarat yang harus dicukupi oleh jadul dapat 1/6 itu seperti itu. Nomor 3 umur jelas tadi. Ketika ada paru mayit, ketika ada keturunan dia dapat 1/6. Asalnya seperti itu. Bintul ibni. Namun tadi dia anu kasus tadi dia 1/6. kasus ketika bersatu dengan bintul ibni, ketika bersatu dengan bintun. Ketika ada bintun dapat 1/2, dia dapat 1/6 dengan syarat tidak ada ibnun. Ibni itu tadi teh dijelasin dina hijab majum Bintani Pak Aksar. ya, atau bintani Pak Aksar teh Iya kan? Harun Mubarok begitu. Gitu ini mah syaratnya dapat 1/6 ya. Jadi masih nyambung gitu tadi gitu sebenarnya mah. Kalau tadi udah hafal, ketika lihat ini pasti bisa gitu. Paling peduli. Jadi gitu lah, udah pakai iya ayat 8. Utun li'ab, waladul umum, sudah gitu ya, sina waladul umum, jadalium, otomatis jadalium kebagian kalau tidak ada umum. Jadaliab pasti kebagian sepertinya kalau tidak ada umum dan abun dan menghijab dan eta. Terakhir bagian 2/3. Kayak gampang biasa gitu. Ya. Berarti mah katantok heula bagian apa seperti itu. Karena belum apal yang sebelumnya, belum matang. Jadi goyang. Kayak gampang dia tadi. Tina hijab maju bin asobah diulang deh supaya nyambung kan dia. Iya. 2/3 hanya ada 4 golongan. Kapal kena kumaha? Nu satengah pindahkeun ka dia kecuali jauh. Kan setengah ada 5. Yang bagian setengah itu dapat bagian setengah itu ada 5. Ya. Jauh, Bintul ibni, Utun Syaqiqah, Utun Li'ab. Yang 2/3 adalah yang setengah dikurangi jauh. Bintani Tapi Pak Aksar. syaratnya lebih dari 1. Oh. Tidak munfaridah lagi, Pak Duda. Bintani Pak Aksaro, bintal ibni Pak Aksaro, utani sakti kotani, utani lis'am. Syaratnya kumaha? Sama syaratnya jika anu tadi pas dina bagian setengah. Clear nama gitu. Syaratnya kumaha? Sama seperti ketika di bagian setengah. Bintani Pak Aksaro bisa dapat 2/3 kalau tidak ada ibnun. Kalau tidak ada ibnu jadi asobah. Bintal ibni Pak Aksaro dapat 2/3 kalau tidak ada ibnun. Ibni. Kalau tidak ada ibnul ibni, kalau tidak ada bintun. Bintun. 1/6 tadi kalau ada bintun. Iya, jadi 1/6. Jadi tetap sama syaratnya jika ada setengah. Cuman ini jumlahnya lebih dari 1. Ya. Utani sakiko tani sama syaratnya jika utun sakiko di setengah. Utani li'ab sama syaratnya jika utun li'ab di anu setengah. Nah gitu. Jadi nyarambung gitu sebenarnya. Maka kudu rada kuat dina padahal langsung pucat kan ningali. Berarti ngerti saeutik kita dipucat. Nah, kudu diangkeun raya. Soalnya kalau nyantai paham bisa. Acan kan ngitung teh teh ji acan. Ya, ini tuh belum tuntas nih. Masalahnya ieu na oge can paham ini.
Jadi kalau sampai muka kitab gitu pas ngeselesaikan masalah itu harus lebih ke paham. Wah, kita mah gak ngelunya. Brek, bukan lagi gitu. Allah. Kalau sudah selesai masalah ini, tinggal karena penghitungan. Ini sengaja belum ditulis soalnya karena ini juga belum dipahami. Tinggal bikin soal, setelah selesai soal itu baru ke yang terakhir, ke yang apa? Soal-soal yang di luar kebiasaan. Ada yang 5 masalah tuh. Ini kalau kita ngikutin alur warisun atau warisat bisa di lab nih. Yang jelas kan Ibnul Ibni nih itu jelas pasti Bintun Ibni nggak ada. Abun Jadun banyak. Ya kalau udah ke akun Saki kesana ini udah mulai jarang. Ya. Jadi Ya. memang asal prinsip-prinsip dasar dari dapat, sebenarnya kasus-kasus yang itu jangan terjadi. Nah, Cuma maksudnya sebagai- fokus sampai di 1, 2 Ibnu ini 2 tuh Abun Jadun 4 udah tuh sama jauh, Zawuj jauh sampai jauh. atau Zaujah. Selebihnya ini memang anggapnya tambahan lah, cemilan. Nanti fokus yang ini dulu gitu. Tapi sering kejadian, halal hilang, mereka tuh berkata, Karena Ibnu hilang, Abun hilang, Jadun hilang, Umun hilang. Kumaha bereskeun ieu teh. Jadi gini sebenarnya yang bikin pakai slide begini, ada tuh yang trek Abun hilang. Kalau pakai bagian ini Nah, harusnya seperti itu. jadi kebayang kok ini hilang. Ternyata kekurangan nanti nggak diinstal di bahasa Arab. Jadi kalau bisa bahasa Arab bisa dibikin itu hilang. Ada apa susah begitu mata kena gambarnya nulis. Terpaksa di scan dibikin PowerPoint. Emang lebih gampang gitu, dihilang-hilangkan, dicoret, dikali gitu. Gitu. Seharusnya seperti itu. Kayaknya batok. Bintun, Soba. Bikin lagu batok. Dibikin lagu jadi dia lebih. Bikin lagu ya. Yang jelas Bintul Ibni nggak dapet, Bintul Binti nggak dapet. Yang jelas tuh ya. Ibnu binti, bintul binti. Ini terjadi di kampung itu begitu. Jadi karena dia ngerasa cucu, jadi dia dianggap deket. Dianggap ahli waris. Dia dianggap ahli waris. Bukan. Kemarin soalnya ada yang nanya, begitu kita buka primbon nggak dapet. Ya kan dekat kan, udah jangan nanya saya, nanya Tuhan Rono. Dari sana begitu. Ya, masalahnya terputus ketika sudah sampai perempuan tidak ada keturunan di bawah. Dari nama juga kan gitu. Ketika perempuan nikah dengan laki-laki, maka keturunannya adalah anak dari laki-laki itu, bukan anak perempuan itu. Maka bina waris gitu, ketika nyampe perempuan, putus gitu. Tapi kalau laki-laki ke bawah pasti masih keturunan dia, bukan kebagiannya. Meskipun ke bawahnya perempuan. Adapun yang akun Mubarak tadi itu pun dari si Ibnun ya. Iya. Akan muncul istilah akun Mubarak, nggak ada dari si Bintun. Keturunan dua laki Nah, tetap, dan dihitung keturunannya dari laki-laki. Jago. Mau disebut bias gender enggak gitu. Cuman ini ketentuan dari Allah seperti ini. Mau disebut bias gender lagi kenaon gitu. Ayo mah kembalikan ke hati, diterima nggak ketentuan dari Allah. Merugikan perempuan. Udah dibikin lagi. Mulai sholat subuh 2 rakaat, 4 rakaat, ada sholat isya 4 rakaat, 2 rakaat. Tapi itu udah belum gitu. Malahan justru dulunya sebelum agama Islam datang kan Malah ke bagian pisan, malah dipaehan. Di alam aib boga. Jadi kalau masih merasa dirugikan, udah kembali aja zaman dulu. Sakitnya mending gitu.
Yang kasihan ini, yang tadi akun mubarok atau ukun mubarokah, kalau si mayitnya nggak paham, ini kasihan. Dia pikir dasaran dapet, nggak usah diwasiat. Nah ini yang jadi masalah. Begitu Mas ya. Ngapun tadi Ji. Sami-sami. Tadi saya nanti langsung aja. Siap, siap tugas. Ya, mana. Jam 4 aja. Iya, belum. Mau ada satu. Saya yang ngomong. Gula masih ada gula. Gula masih ada gula. Iya, pailnya aja. Pailnya Kak. Nauna? Pailnya ya. Ya. Beli barang ini. Ilmu parkir. Ya, kemarin kan sih. Oh ya, tadi. Karena Stop. Dia punya. Iya tadi dia. Ya. Data. Oh, dia. Ya. Datanya di luar itu. Dari Ya. karena folder. Di seminarian. Siap. Di sini boleh dipilih. Ya. Atau ya di variasi nama tuh.